Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hening, 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 yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 34 dan 35. Sesudah Yesus memisahkan seorang tuli gagap dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu, dan sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon, Yesus pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang-orang membawa kepadanya seorang tuli yang gagap. Mereka memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Rupanya berita mengenai kemampuan Yesus menyembuhkan banyak orang dengan segala macam penyakit sudah tersebar luas, termasuk di daerah itu. Yesus lalu memisahkan orang tuli itu dari kerumunan banyak orang, sehingga tinggal mereka berdua saja. Yesus memasuki jarinya ke telinga orang itu, kemudian ia meludah dan meraba lidah orang tuli gagap tersebut. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas panjang dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya sama dengan terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan terlepas pulalah pengikat lidahnya, sehingga ia langsung lancar berkata-kata. Saudara-saudari terkasih, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun, mujizat itu menggerumuhkan syukur nan gagap gembita. Kegembiraan mereka meluap-luap untuk segera memberitakannya kemana-mana. Dengan takjub dan tercengang mereka berkata dengan lantang, "Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dia jadikan mendengar, yang bisu dia jadikan berkata-kata." Apakah publikasi jujur dan meriah ini sesuai dengan keinginan Yesus? Satu-satunya hal yang Yesus inginkan adalah melaksanakan kehendak Allah Bapa-Nya, yaitu mewartakan kerajaan Allah di dunia. Namun, ini tidak sama dengan memberitakan keberhasilan spektakuler ke segala penjuru. Kerajaan Allah diwartakan bukan dengan kalimat, melainkan dengan nyata-nyata menghadirkannya sekarang juga di depan mata. Dan ini hanya terjadi manakala manusia hening dan batinnya jernih, sehingga ia dapat menyadari bahwasannya ia sedang berada di dalam kerajaan Allah dalam situasi hidup nyata yang dihadapinya sekarang. Saudara-saudari terkasih,
Di era digital sekarang, manusia terikat dengan media sosialnya masing-masing. Kita senang mengekspresikan apa saja terkait diri kita dalam media sosial yang kita miliki. Entah itu ide, perasaan, preferensi, nilai-nilai, cerita, pengalaman, dan aneka ragam hal lainnya. Apapun itu, pasti kita merasakan adanya keterkaitan antara hal yang kita bagikan dengan diri kita sendiri. Kita merasa lega, puas, senang, atau lebih berenergi setelah melakukannya. Dengan demikian, ini menegaskan bahwasannya yang kita lakukan adalah memuaskan kepentingan pribadi, baik secara terus terang maupun tidak terus terang. Apakah ini merupakan cara hidup mengikuti Yesus? Pastinya bukan. Yesus menunjukkan sikap hening dalam dua momen yang ada pada firman hari ini. Pertama, Yesus memisahkan dulu seorang sakit yang membutuhkan penyembuhan dari kerumunan. Kedua, Yesus melarang orang banyak menceritakan mujizat yang terjadi kepada siapapun juga. Saudara-saudari terkasih, tanpa sadar, perilaku kita selama ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan penuh keyakinan, kita memuaskan nafsu kepentingan pribadi di balik topeng memuliakan Allah, mewartakan kerajaan Allah, berbagi hikmat kebijaksanaan, dan aneka alasan suci lainnya. Maukah kita mengakui dosa kesombongan ini dengan hati lapang? Ataukah kita masih membela diri dan berusaha mengelak untuk mengakui dosa kesombongan kita secara belak-belakan? Bagaimanapun kondisi hati kita, Yesus sangat memahaminya dan menerima keberadaan kita apa adanya. Yesus tidak menjadi hakim yang menakutkan seperti kita yang suka menghakimi diri sendiri dan sesama. Yesus juga tidak marah-marah dan memaksakan kenyataan untuk berubah agar sesuai standar harapan ideal. Sebaliknya, Yesus lemah lembut, penuh pengertian, dan berbelas kasih mendampingi kita dalam proses pertobatan sepanjang hidup kita, agar seiring waktu kesadaran kita tumbuh berkembang dan kita semakin merasakan keberadaan kita di dalam kerajaan Allah sekarang juga, apapun situasi hidup nyata yang ada di hadapan. Pertobatan nyata inilah cara kita mengikuti jejak Yesus, mewartakan kerajaan Allah. Maukah saya berlatih hening di sela-sela kegiatan hidup sehari-hari? Dalam hening, melalui tarikan nafas, maukah saya melepaskan ego dan mensyukuri yang ada? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan dan pesan-Mu untuk hening dalam firman hari ini. Kami sadar batin kami bising untuk seliweran pikiran, perasaan, dan kebutuhan manusiawi. Meskipun kami menutupi ego kepentingan pribadi dengan alasan baik, benar,
suci. Terima kasih atas kerahiman-Mu yang lemah lembut dan penuh kasih. Ajarilah kami untuk juga bersikap lembut, peka, dan selalu mengasihi. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.